Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di akhir pekan ini tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan kita. Yakin dan percayalah, hari-hari kita ada di dalam kendali Tuhan. Dan yakinlah, hidup kita pun bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, apakah saudara sudah merenungkan firman Tuhan hari ini? Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat dan penuh semangat dan diberi hikmat pengetahuan untuk dapat melakukan yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami yakin dan percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan pun akan memberkati kami hari ini. Dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami di dalam hari-hari kami ke depan nanti. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami ya Bapa untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajar kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 21 Juni 2025, tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai anggoho, saimian ma di bagasan akana ginuruhon, jalanaung hina porsea anmi, ai di botohodo na mengajar hosa tuho. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar istilah salaman dasor segaluhutan? Ya, ketika dimulai dengan hal yang salah, dasarnya salah, maka sangat besar kemungkinan semuanya akan menjadi salah. Kita katakanlah salaman dasar artinya seperti membangun rumah. Jika dasarnya tidak dibuat dari bahan dengan cara yang baik, maka tentu rumah itu tidak akan dapat berdiri dengan baik. Tidak akan kokoh, akan mudah rusak. Salaman dasar segaluhutan. Demikianlah hidup kita. Jika hari-hari kita awali dengan hal yang tidak baik, maka satu hari kita pun besar kemungkinan akan tidak berhasil dengan baik. Ketika kita memulai hari dengan tersenyum, maka hari-hari kita jalani akan penuh kekuatan, dan hari ini pun kita akhiri dengan sukacita, damai sejahtera. Tetapi jika sebaliknya kita memulai hari dengan sungut-sungut, maka hari ini akan terasa berat dan sangat lama, dan pada malam hari kita akan merasakan ketidaktenangan, gelisah, dan bahkan susah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hari ini dengan baik. Jangan salah mendasar. Jangan salah memulai dengan hal-hal yang negatif. Tetapi mulailah dari hal yang positif. Karena ketika kita mulai dari hal yang positif, maka di situ berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan semakin terasa di dalam kehidupan kita. Hari ini renungan kita mengingatkan kita
sebagaimana yang dituliskan Paulus kepada anak didiknya, kepada anak asuh rohaninya, yaitu Timotius, mengatakan, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini." Timotius telah menerima dasar yang baik dan benar dari nenek dan ibunya, Lois dan Eunike. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan agar dia tetap berpegang kepada kebenaran dasar yang telah ia dapatkan selama ini, serta juga mengingat orang yang telah mengajarkannya itu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita telah mendapatkan sesuatu yang baik dari seseorang, bukankah kita mengingatnya senantiasa? Lalu ketika kita telah mendapatkan kebaikan, maka kita akan bersyukur di dalam hati dan kita berjanji akan melakukan yang baik seperti yang telah kita terima dalam kehidupan itu, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini adalah nasihat kepada Timotius dan tentu juga nasihat kepada kita untuk tetap kuat dan setia di dalam iman, berpegang teguh di dalam kasih Kristus yang akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Paulus tahu kalau Timotius tidak akan mudah menjalani hari-harinya. Ia akan berhadapan dengan orang-orang jahat, penipu, dan terus berusaha untuk menyesatkan kehidupannya. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan agar dia tetap berpegang pada kebenaran yang telah ia terima selama ini. Demikianlah kiranya kita, saudara. Hidup kita pun terancam. Si jahat berkeliling di sekitar kita, bersiap-siap mencuri hati kita, bersiap-siap mencelakakan kita dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan hari ini, teruslah berpegang pada pengajaran yang benar. Teruslah berpegang kepada firman Tuhan. Yakin dan percayalah, firman Tuhan akan bermanfaat menuntun dan mengajar kita. Firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhanlah penuntun hidup yang sejati, yang baik, yang sempurna, yang akan menjadikan kita pribadi yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Tetaplah setia di dalam kehidupan. Ingatlah didikan yang baik, pengajaran yang benar, dan teruslah setia berpegang kepada kasih Allah, supaya kita diluputkan dari setiap mara bahaya dunia, supaya kita menang di dalam berbagai-bagai perkara yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Kiranya kita dimampukan dan terus kuat penuh semangat memenangkan pertarungan iman, dan kita semua beroleh mahkota kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ya Allah, kami bersyukur kalau kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Mampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap percaya akan penyertaan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah mengalah kepada dunia, tetapi kami akan terus berjuang, dan kami yakin dan percaya semuanya akan kami lewati dengan baik jika Engkau bersama-sama dengan kami. Tolong kami Bapa, mampukanlah kami untuk tetap setia dengan apa yang telah kami terima daripada-Mu. Kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak akan pernah berpaling dari kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap setia dan berpegang teguh kepada perintah Tuhan melalui firman-Mu setiap hari. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami, ajari kami melakukannya dengan baik, dan biarlah firman-Mu terus menuntun hidup kami. Berikan kami kekuatan dan mampukanlah kami Bapa untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.